Ya, kembali lagi di podcast Makrifat bersama Move Up Training. Kali ini kita akan menemani hari-hari Anda dengan penuh duka. Kok duka sih? Sukacita dan bahagia Sukacita. tentunya. Kita bertemu ini dengan konsep yang mungkin bagi Anda itu baru ya. Wah, banyak yang fitnah kita banyak uang. Padahal itu Benar. betul. Walaupun uangnya belum ada di tangan kita gitu. Tapi sekiranya inilah ikhtiar kami dari Move Up Training untuk menyajikan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan bermanfaat tentunya. Benar. Kira-kira setuju nggak? Betul, setuju banget. Selapan ya. Nah, berhubung dengan hari ini masih di bulan Februari ya. Yes. Kita berbicara tentang cinta, terus cinta lagi dan cinta. Sehingga orang bisa mengatakan itu mencintai apapun yang Anda cintai. Sehingganya nanti Anda akan menemukan apa itu cinta yang sesungguhnya. Yep. Maka dari itu, pada hari ini jelek banget ya. Ada satu cinta yang memang sebetulnya kita masih banyak salah kaprah, Apa tuh? yaitu mencintai diri sendiri. Kenapa saya bilang salah kaprah? Karena bagi saya, mencintai diri sendiri itu bisa jadi dia itu orangnya yang gak mau sosialisasi, atau dia gak suka berhubungan dengan orang lain gitu kan ya. Lalu dia melakukan hal-hal yang menurut dia cinta aja tuh, tapi gak tahu juntrungan cintanya apa. Oh gitu. Kira-kira setuju gak sih kalau ada orang beranggapan kayak gitu? Nggak ada juga sih nggak setuju ya. Nih biar lebih enak nih temen gua mau ngomong. Iya, lu jangan gue cemek-cemek mic-nya kasih. biar nonton tahu. Lu dong. Iya. Kan? Makanya nggak apa-apa. Maskernya. Oh, masker iya. Kemarin disuruh pakai masker ini. Kita udah Agak aman mau. ya, kita udah aman. Udah Aman. antigen semuanya Kita ya. udah pakai Lu antigen. ganteng banget. Ya. Lebay. Ntar ada efek tepuk tangan ya. Iya. Gimana menurut lu tentang self love? Self love ya. Self love. Iya. Self- Jadi kita Iya, tuh self-love. kadang menganggap kayak self love tuh mungkin mencintai diri bahkan sampai over gitu. Ada yang bilang malah self love tuh banyak yang identik ke narsis. Itu benar gak tuh? Kayak gimana self love yang narsis? Iya, jadi terlalu mencintai diri sendiri gitu. Terlalu wah, diri gue paling ganteng. Wah, diri itu gue paling mah. cakep. Siapa di sini? Ya, Ada nggak? Kalau gua pribadi itu tanda lahir. Oh, tanda lahir. Wah, berarti kalau malu hilang, lihat anak saya nggak, yang mana bu anak yang ganteng. Pas nemu begini. Titisan Nabi Yusuf ini coy. Buset nih. Serpihan doang. Remah-remah. Berarti self love tuh bukan narsis ya? Bukan. Dalam definisi menurut Kak Tauhid nih, self love tuh apa? Kalau menurut Kak Nunu, itu kayak acara zaman dulu Kak Nunu. Bukan kaseto. Bentar. Iya. Kalau menurut gua juga nggak tahu ya, makanya gua lempar ke teman-teman ya kan. Dan lu bagi Anda yang bisa menemukan definisi tentang self love itu boleh komen di bawah gitu. Karena bagi saya itu kalau kita mau melakukan sebuah atau mencintai diri kita sendiri itu yang pertama kita harus kenali dulu diri itu. Ya kan, kalau kita udah kenal diri kita tuh kita tahu orientasi hidup kita itu akan kemana. Jangan sampai kita mengenali diri sendiri aja kita nggak kenal. Kayak gitu kan. Yang kedua, kalau lu memang cintai diri lu harus bisa ngehargain diri lu. Contohnya. Kita nih makhluk paling sempurna, men. Ya kan? Makhluk sempurna, potensinya kita semua banyak. Semuanya orang punya. Masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Tapi jangan sampai dengan alasan kita mencintai diri kita sendiri, tapi nilai kita di mata orang lain dan juga di mata Tuhan itu jadi rendah. Kayak tadi kan, punya temen gak yang hobinya itu rebahan? Oh, ada. Malah di antara kita masih Ya, Sering lah ya. ya kan? Kita kayak begitu. Itu kata dia, gue lagi mencintai diri gue sendiri. Terus dia bilang, gue butuh me time. Wow. Gitu kan. Me time tuh apa sih orang bilang? Waktu sendiri gitu ya. Gue ya. Waktu gue lah gitu kan sendiri. Tapi kan kita melihat itu memandangnya jadi kayak sebuah kemageran yang hakiki. Sebuah mager yang memang menurut gue itu nggak tepat dia bisa lakuin itu. Tapi nikmat, walaupun itu nikmat, tapi membuat kita menjadi manusia itu nggak memiliki sebuah nilai. Itu menurut Nanti gua. dilaknat.
Dilaknat karena karena terlalu nikmat dengan kesendiriannya, terus lupa akan nikmat yang Allah berikan, Tuhan berikan. kira-kira apa nih? Hah? Berupa apa nikmatnya? Banyak lah, Apa? nafas, kehidupan, rezeki, Hmm. waktu yang paling penting. Oh gitu. tapi kalau gini, kalau menurut pandangan yang ujung deh nih, apa namanya, Siapa nih? lo hula-hula. Bola-bola. Lu bang. Iya kan? Menurut lo nih, kalau kata temen gua ada nih, gini nih bentuknya kalau kue jahe dikasih nyawa. Pandangan lu udah tentang apa? Self love tuh. Oke, baik. Makasih. Makasih apa? Makasih atas kesempatan yang diberikan nih. Gue tuh ngasih kesempatan karena lu kagak ada yang pada mau ngomong, nggak Mret? Ya, oke. Kalau buat gua sendiri, karena gua masih sendiri dan mandiri, bagi gua self love itu penting untuk diri sendiri. Self apa? Self Lu self hypnosis. Self- Bagi gua sih penting ya kan. Lu mau mukul-mukul. Self. Bagi gua self love atau bahasanya mungkin mencintai diri sendiri ya. Itu penting banget ya kan. Kenapa? Karena sebenarnya kita ini manusia ya, benar tadi saya setuju. Allah ciptakan sudah dalam keadaan yang sangat sempurna dibandingkan dengan orang yang lain. Ya kan? Ya kita diberikan semuanya deh, kita berakal, pikiran gitu kan. Tapi terkadang kita ini lupa. Kita ini tugas kita memang benar menjadi manfaat untuk orang lain, membahagiakan orang lain. Tapi pernah nggak sih lu dalam kondisi di mana lu bahagian orang lain tapi diri lu sendiri dalam sakit hati? Sorry, nggak kedengeran. Hah? Nggak kedengeran suaranya. Serius? Iya. Lagi sekali lagi nih ya. Iya. Lu pernah nggak sih? Ya, lu pernah nggak sih? Lu ingin sekali bahagiain orang-orang di sekitar lu, tapi dalam keadaan lu sendiri sakit hati lu. Dan disinilah gue butuh yang namanya, gue sangat setuju dengan sebutan self love, atau lu sebenarnya juga harus bahagian diri lu sendiri gitu. Jangan hanya lu bahagian orang-orang di sekitar lu tapi diri lu tersakiti. Walaupun ada sebuah analogi yang mengatakan jadikanlah diri kita seperti lilin yang menyinari orang-orang di sekitar kita. Ya, itu kan lilin, ya kan? Ini kan gue ini yang mudah terbakar, mudah rapuh gitu kan. Kadang emang butuh yang namanya untuk mencintai diri sendiri. Bukan berarti gue harus mengabaikan nih ya, bukan mengabaikan orang sekitar gue, enggak juga. Tapi bagi gue penting banget self love itu sendiri, gitu bro. Tapi bukan itu jadinya lo Nggak ikhlas. enggak sih mengorbanin diri lo gitu ya. Maksudnya gimana nih? Pengorbanan kan itu namanya itu. Iya, pengorbanan ya kan. Tapi kan kalau bahasanya adalah ketika kita sakit hati kita membahagiakan orang lain kan juga dong kitanya. Gitu bro. Kalau lu tanya tadi bagaimana menurut lu kan self love nih menurut gua nih ya. Bagi gua penting banget. Ya, penting banget kalau buat gua. Mungkin ada yang bilang ya self love itu ya tergantung bagaimana lu bisa menghargai diri sendiri ya kan. Itu whatever. Kalau cara lu mencintai diri lu gimana? Ya cara gua mencintai diri gua ya tadi Menyendiri Ya, sampai kalau- saat ya enggak ini. juga lah. itu bukan contoh mencintai diri sendiri ya. Itu bukan contoh mencintai diri sendiri. Ya salah satunya adalah bagaimana gua tetap istiqomah di jalan yang benar gitu. Tapi Rasulullah bilang kalau umat muslim itu dianjurkan menikah. Iya, gua paham itu. Dan gua mau menikah. Iya, gua mau menikah gitu. Pastiin aja. Iya, gua Takutnya- paham Udah itu. nggak ada keinginan, Ah, hasrat dan mau. Waduh, enggak Bahagia itu ya. Gua mau menikah. Selama ini gua selalu berusaha bagaimana caranya bisa menikah gitu kan. Tapi ternyata kan gue yakin nih lo pribadi ya, Allah itu ngasih ujian setiap manusia itu beda-beda gitu kan. Ada yang cepet-cepet menikah, tapi mohon maaf bisa jadi rumah tangganya hancur. Ada yang cepet nikah, bisa jadi mohon maaf belum punya keturunan sudah lama. Nah mungkin gua nih diuji Dua-duanya. janganlah Apakah Anda masih berniat untuk menikah? mau menikah gua ya kan mungkin bisa jadi gua diuji nih sampai jadi belum dapet jodoh gitu, tapi insya Allah sih semoga bentar lagi gua nikah gitu. Amin, Amin, ya Allah. amin. Tapi intinya gue yakin di saat ini gue ngerasa ya itu bukan pedenya gue sih, tapi insya Allah gue berharap semoga kedepannya gue bisa menemukan dia yang memang siap menemani kesendirian gue. Jadi gue nggak hanya mencintai diri gue sendiri,
gue juga mencintai orang di sekitar gue. Tapi bentuk lu mencintai diri lu tuh apa sih, Bang? Atau Gua kan dalam Iya, gue itu. tadi self love tuh kan healing. healing. Kayak, Ya. Kalau lu apaan sih? Bentuknya gue itu ya tadi ya gue tetap istiqomah, jalan yang benar ya kan. Terus kedua ya gue jalan-jalan. Pencitraan sekali ya. Iya. Kan bentuk gue punya gue Rajin ibadah ya kan. Oh, gitu kan kayak ini tuh kayak ngisi soal PPKN. Iya. enggak bro, Ketahuan mau jam belum gak lakunya. Kenapa sih? sebenarnya jalan-jalan itu lu nggak butuh uang. Hah? Yang penting lu mau jalan aja. Oke. Karena aku juga jalan-jalan. Mm-mm. Jalan-jalan gitu kan. Itu bentuk gua gitu kan, ketika memang gua lagi butuh waktu gua sendiri, biasanya gua tuh keluar. Gua keluar ya kan, gua ya sendirilah. Nggak butuh gua orang lain gitu kan. Nenangin diri gue. Walaupun keluarnya itu ya mohon maaf, jarang ke masjid gitu kan. Ah, Ya, iya, jarang ke iya, masjid, jarang ke masjid. Katanya kontradiktif nih Enggak ngomongnya. Enggak sesuai nih. Jarang ke masjid. Jarang ke masjid, tapi biasanya gue jalan-jalan untuk menangin diri gue sendiri. Gue butuh tempat yang memang ya udah menangin diri gue gitu. Entah itu di pantai biasanya gue ya kan. Entah itu gue di mana? Di Oke. tempat-tempat yang Lu memang pantai mau semedi. kagak. Gue seneng aja melihat alunan ombak gitu loh gitu. Jadi seperti mengobati kesendirian gue. Ya, Gak penting ya? Iya benar. Ntar suara ombak ya. Teman-teman, ini ya efek memang kalau orang menyendiri gitu. Ini saya nggak bilang dia ya, tapi bisa jadi iya. Makin lama kita menyendiri, makin banyak kita mengeluarkan kebenaran-kebenaran dalam diri kita. Padahal itu kebenaran itu nggak ada standarnya. Oh berarti gue salah ya Pak ya? Ya ini kan perspektif gua gitu kan. Kalau Ya, menurut nggak lu apa-apa, betul kalau ya nggak orang apa-apa. Bisa memperbaiki gitu. Ah baik, yang kemarin aja gue bilang begini-gini kagak dibenerin. Pengen bilang begitu. Nih, Mas Daga gimana? Oh, Daga. Daga gimana? Nih apa self love yang berbentuk healing ya, ya? Self healing, self hypnosis. Hipnosis ya. Ingat, Anda udah nggak datang berapa kali ya? Ya, kalau gue self love ya, bicara self love berarti mencintai diri ya kan. Itu utama banget. Sebelum kita dicintai orang, tentunya kita harus mencintai diri kita sendiri. Betul. Kalau gue bentuk biar gue bisa mencintai diri gue ya dengan cara ya pertama ya gue iseng-iseng rawat diri lah. Karena iseng? iya. Enggak. Utama iya. Lo iseng aja begini. Yang ini mati-matian gini. Gue serius lu ya. Iya, maksudnya Rawat diri begini aja. maksudnya kan kita menghargai diri kita kan, mencintai dengan apa kita perawatan. Perawatan nggak mesti harus pakai make up, pakai itu ya, dengan cara kita hidup bersih ya kan, kita memperbaiki penampilan ya kan, cukuran rapi, baju bersih, dan yang terpenting sih selain penampilan kita juga harus mencintai kita bahwa kita tuh mampu. Jadi kita tuh harus banyak belajar biar kita mampu. Dengan apa? Kita bisa baca buku ya kan. Kita bisa belajar dari diskusi bersama teman ya kan. Mendengar nasihat-nasihat dari orang terdahulu kita, orang tua kita ya kan. Tapi ada pepatah loh, Dak. Itu orang banyak membaca, banyak tahu. Tapi banyak lupa juga loh. Semakin banyak lupa, kita makin puyeng lagi loh. Bukannya self healing, tapi malah bikin kita jelimet lagi. Iya. Nah, ini nih yang suka buat apa? Data-data orang jadi rusak gitu kan. Orang lu Kata-kata negatif. Just iya, make sure. kata-kata negatif itu kan terjadi karena ada sugesti itu di dalam otak. Susah itu malah jadi pusing. Oke, realistik deh sekarang. Mau Gitu. tanya, dari satu buku yang lu baca, berapa yang lu ingat? Banyak? Yang lu lupa? Banyak. Iya. Dapat dong kalau gitu. Ada cuman Oh, ada. Cuma pengen ngomong di sini kan gua nggak enak gitu kan. Lupa. Jadi tadi kan bagus dong baca buku Dada, keren banget loh ini. Kayak tadi Dia saya feelingnya seperti itu. kalau Bang Andi kan tadi bilang suka jalan ke pantai ya kan, Mm-mm. sendiri dan sebagainya ya kan. Kalau Dada tadi perawatan dan sebagainya. Sebenarnya sih oke aja, fine aja sih. Cuman baik lagi ke apa pada niatannya sih saya tanya.
Bang Andi ke hutan itu ke hutan mana? Pantai. Pulang kampung dong. Berburu nanti. Hutan ngapain? Gua kapok, hutan tuh kapok. Paling yang enak ke kampung hutan. Emang kenapa? Ah, enak, rame. Oh, kirain ada Kirain apa. ada yang dicari. Oh ya. Nih, ke hutan itu bentuk healing self love-nya. Gua ke pantai. Ke pantai itu bentuk self love-nya dengan menyendiri atau hanya bentuk pelarian dari kenyataan. Masuk aja ya. Soalnya Pertanyaan yang menyekatkan gua nih. kalau gua ya bisa contoh di gua nih. Bener guys, Bang? Iya sih. Kalau gua self love sih nih misalkan coba kalau jawaban dari masih oke lah. Dia perawatan ya kan, manja ya kan ya. Kalau gua lebih ke misalnya kayak gua nih, gua hobi nonton, gua lebih fokusin nonton seharian, fullin kesempatan gua buat ya tadi bilang me time lah. Gua full nonton tanpa mengalihkan kewajiban yang harus gua ini kan, menghindari apapun ya kan. Kalau lu harus sampai lari ke hutan, Ke pantai gue. lari ke Hutan mulu pantai, deh gue. menyendiri. Emang gua gitu. Lu sih pakai kampung hutan segala. Ada kenangan. Yoi. Nah, jadinya bagi gua tuh tanda tanya nih. Itu bentuk self healing lu atau pelarian lu? Oh iya, Yang betul. gua takut itu aja, gua make sure aja tujuannya bener apa enggak. Bener juga ya. Gua ngapain ke sana ya? Tapi sih gini, bukan bak untuk pelarian sih ya. Lebih berkata memang gue ini ketika gua lagi tersakiti ya kan. Iya. Tahu apa? Memang kan butuh obat. Bener nggak sih? Dan salah satu tempat yang bisa buat tenang itu ya memang pantai buat gua. Ya, Bener, yang- Bang Isa? Iya. Yang bisa buat self love atau mungkin bahasanya ya menenangkan diri gua juga gitu. Tapi kalau misalnya ditanya apakah itu sebagai bentuk pelarian diri, Tetot. saya emang nggak mau mikirin gitu hal-hal yang rumit. Nggak, gue emang butuh refreshing di sana gitu kan, refresh. Tapi biasanya setelah gue refresh ke sana, setelah gue pulang, otak gue tuh refresh, ya kan? Otak gue refresh, jadi ya gue bisa semangat lagi untuk mengejar tuh impian-impian gue yang lain gitu, bro. Oh gitu. Tapi Karena kalau gue sih lebih cenderungnya itu pelarian sih, Bang. Karena rata-rata sih kalau namanya self love tuh hanya kita melakukan hal yang kita cintai terlebih dahulu tanpa harus kemana-mana sebenarnya sih. Maksudnya bukan kemana-mana. Jadi ada hal yang yang kita suka tapi belum kita lakuin. Lebih pentingin orang lain dan sebagainya. Oh iya deh. Gue paham. You see? Ya, yes. 1000? Yes. Merek ya? Mungkin itu kali ya. Nah, itu kan menurut dari perspektif lo. Gimana perspektif dari kelurahan Jepang? Nih gimana nih? Arigato gozaimasu. Hari kata gue mas Ica Kumoshi. Gak ngerti. Nggak ngerti kan? Nah, makanya nonton podcast kakek Kang Yono. Kang Yono. Konnichiwa. Oke. Konnichiwa. Kalau menurut gue pribadi self love, bagaimana cara kita mencintai diri sendiri. Kalau gue pribadi sih gue dengan cara berolahraga sih. Karena dengan berolahraga tubuh gue fresh, ya kan? Otak gue fresh, ya enggak? Iya. Dan juga olahraga gue juga nggak hanya fisik tetapi juga games. Olahraga otak. Tapi gue punya pertanyaan buat Bang Darda nih. Kalau misalkan dia caranya self love dan Bang Darda tadi dengan belajar ya. Bagaimana dengan baca buku, belajar. Bagaimana dengan orang yang tersiksa ketika dia belajar itu, Bang? Itu apa yang salah menurut Bang Darda? Mungkin pandangannya kali ya. Dia mandang baca buku itu tersiksa. Makanya kita harus membiasakan sih pertamanya. Oh, berarti pandangan kita harus dirubah, Bang. Iya. Iya, lu. Bukan kita. Lu ajak-ajak orang. Soalnya ada satu juga kayak gue ya, misalkan Mau self love dengan cara misalkan main game. Oke. Yang ada tuh apalagi kalau main game sendiri kan, Mobile Legend gitu. Kalau udah kalah bukannya malah healing diri, ternyata malah bikin kesel. Ya kan apalagi kalau tim-timnya jelek ya kan. Oke. Akhirnya ya emang yang terbaik sih baca buku sih. Oh, berarti Babang banyak juga pengalamannya di games berarti ya. Iya. Pengalaman kalah. Sama keselnya juga. Iya. Ya, kembali lagi Bu, ke Kalau lu nih men, di saat di titik apa lu bisa merasakan
lu cinta banget sama diri lu ketika ini nih gitu. Ketika apa? Kalau itu sih gua nggak tahu kenapa gua sangat mencintai diri gua, merasa sangat bangga terhadap diri sendiri ketika gua berbagi, bro. Ya enggak? Iya dong. Setelah podcast ini kita ngeliat makan-makan oleh Tapi Iki. lu semua nggak pernah kan ngerasain gua berbagi dengan lu semua? Iya. Iya, karena gua terus yang dibagi ya. Gitu. Jadi nggak tahu kenapa ada kesenangan tersendiri ketika kita itu berbagi kepada orang lain, karena berbicara tentang love itu sendiri ya. Karena yang kita kejar kan sebenarnya rasa bahagia, bener nggak? Iya. Ya kan? Nah, ketika Anda kita membuat orang lain bahagia dan kita ikut merasakan kebahagiaan, itu menurut gua kebahagiaan yang sebenarnya itu di situ. Gitu loh. Menurut Bang Andi bagaimana? Ya boleh lah. Boleh lah ya? Boleh lah. That's right. That's right. Tapi kalau menurut ini belakang Belakang? Iya. Di sini dong. iya. Mood belakang siapa ya, gue ya? Iya lo. Mood gue ya tadi sebenarnya sesimpel apa yang pengen kita lakukan sih, yang belum sempat kita lakukan. Contoh, kita tuh lagi pengen banget ini nih. Kadang-kadang saya feeling kita ganti-ganti loh. Ada orang mungkin ada orang yang istiqomah ya, yang itu saya feelingnya itu baca buku kayak tadi, ataupun lari ke pantai ya kan, ataupun tadi berbagi ya kan. Ada momen kita tuh manusia tumbuh ya, bukan berarti kita labil. Selagi pertumbuhan perubahan itu berdampak positif ya not bad lah. Contoh kayak saat ini gue lagi pengen banget, mungkin tadi nyenengin orang lain, berbagi lah. Betul. Poinnya bener tadi, kebahagiaan. Saat kita melakukan apa yang pengen kita ingini dan belum sempet, dan ketika ketemu momen jenuh, itu bakal seneng banget loh. Contoh, kita lihat maniak-maniak drakor. Lu lihat gak? Orang sampai nungguin ya kan, seminggu sekali, bertahun-tahun berapa episode, habisin kuota, buat ngikutin seriesnya. Kalau gue mah gue tungguin aja sampai habis kelar, baru seharian gue babat. Daripada gue nungguin kan. Contohnya seperti itu. Tapi momen menunggu itu emang paling unik sih. Dan sampai sekarang gue juga masih ngikutin anime. Oh iya, One Piece. One Piece ya. Oke. Dari gue SD sampai sekarang belum kelar. Oni PC itu apa? Ya. One Piece. Iya. Lu Gua taunya Doraemon soalnya. alat pencari. Gimana? Tahu rasa Kung Timur? Tapi gua mau nanya dulu. Tadi kan kalau Iki bilang kan ada Iki itu merasa dia mencintai dirinya ketika dia berhasil menyebarkan kebahagiaan gitu kan untuk orang lain sekitarnya. Tapi ada loh, kenapa ada orang yang dia tuh kayak merasa mencintai diri ketika dia justru membuat onar kepada orang lain. Contoh. Lah. Apa itu? Ada. Ada. Kasus kayak gitu ada. Kayaknya gua puas. Contoh nih ya. Pernah ada berita seorang psikopat yang dia habis maksudnya ngebunuh atau mukulin orang lain, dia justru membuat diri dia tenang. Nah, kira-kira itu kenapa dia seperti itu? Kok jadi serem ya? Tanya dengan Tapi itu juga harus kita bahas loh. Self love. Gue bukan ahli psikologi. Menurut lu dak, kayaknya lu mau ngomong. Enggak, gue cuma meluruskan bener sih kata Bang Andi. Enggak hanya psikopat loh. Kita realita kita aja di kehidupan nyata. Contohnya kayak anak kita enggak nyebutnya anak pelajar. Pelajar. Nanti sensor. Ya. Jadi oknum pelajar tuh banyak yang dia emang nyari keonaran ya dengan cara tawuran gitu. Entah mencari nama atau mencari jati diri ya kan. Intinya ya itu emang meresahkan. Benar kata Bang Andi. Kok bisa kayak gitu. Dengan menciptakan keonaran dia ya menganggap Dia puas. Iya. Dia kayak wah, gue seneng banget nih. Ya kan gue berhasil mukul orang gitu kan. Ada yang kayak gitu loh. Gini. Ada yang kayak gitu. Gua sebagai salah satu pelaku ya. Ya kan. Ya, ini kita tanya sama pelakunya langsung gitu Ya, masalahnya. dulu pas ya kan? zaman-zamannya tawaran gitu, gua orang paling depan soalnya. Gua selalu bilang, "Woi, anak mana lu?" Anak ini yaudah. Oh yaudah anak ini ya. Hajar men, gua kabur ya kan. Gua lari duluan. Ya. Jadi gini, ada banyak yang mereka anggap tuh kayak harga diri sama
apa namanya? Kebanggaan diri. Iya kebanggaan diri. Apa Kayak nilai, namanya? pengakuan. Oh, pengakuan. Ada beberapa orang yang pengen segala sesuatu tuh pengen diakuin. Gue itu jago loh, wah itu jago lah. Nah, sebenarnya itu yang mungkin harus diperbaiki. Walaupun sebenarnya kita mau nggak suka tidak suka, memang kita akuin dia jago, dia berani. Iya. Nggak kayak gue, cuman bisa war di Twitter aja. Sama di PUBG kan? Ya, Sama di PUBG. War di Twitter sama Abu Jan. aduh capek-capekin tuh mah. Ya kayak gitu. Rata-rata sih kalau yang tanda self healingnya kebanggaan itu dalam hal negatif ya kan. Betul, gua tanya. Itu ada butuh pengakuan kayaknya rata-rata ya. Cuman karena saya bukan orang psikolog, jadi sepemahaman saya aja sih seperti itu kayaknya. Banyak orang seperti itu soalnya. Dan kadang pun kita pernah mengalami hal itu. Ketika kita melakukan hal tugas apapun tidak dihargain, kita kadang-kadang pengen nunjukin. Ya. Tapi kalau mau lebih lengkapnya lagi ada di episode sebelumnya tuh cari muka. Oh, cari muka ya. Tuh bisa dilihat itu. Ini kayaknya ini doang ini ikhtiar sebegitunya. Subscribe. Iya. Tapi menurut gua bagus sih. Kenapa bisa kayak gitu? Kita cuman bisa coba berandai-andai aja. Kenapa mereka bisa seperti itu? Banyak faktor. Loh kan ketika ngomong banyak faktor tuh otak muter apa ya, anjir apa ya? Berarti Satu. kayaknya lebih dari satu ya kan. Ayo itu. Kalau banyak lebih dari 3 aja. Bisa jadi 2 atau 1,5 kan. Banyak ya ada lah beberapa faktor lah ya. Berapa? Satu. Berapa sih lebih dari Kenapa orang itu memilih tindakan yang anarkis untuk menyenangkan dirinya sendiri? Yes. Bahwa itu bisa dikatakan dia mencintai dirinya sendiri. Sambil nikol data. Kagak usah disebut itu. Enggak, ini ada di kepala cuma susah untuk menyampaikan gitu. Jangan ngomong self talk gitu dong. Pasti Anda bisa lah, Pak. Karena ada anchor tuh di kepalanya itu. Anchor itu apa sih? Bir. Itu angker. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa itu anchor. Anchor itu kan jangkar tuh yang ada di kepala. Jadi sebab-sebab kayak gini. Dulu kalau saya sakit perut gitu ya, pengen boker di jalan, nggak ada toilet, biasanya apa yang dilakuin? Ya boker jalan. Boker di jalan. Boker di jalan. Ya itu kan lo ya kan. Kalau gue udah diajarin nih gitu, ambil batu, kantongin, masih nggak kuat juga nih, waduh, tambah satu lagi ajiannya apa? Pala pantat. Baru tahu. Itu ada. Gue nambah batunya. Lu tuh dapat kayak gitu, tapi entah kenapa itu bisa hilang tuh. Karena impression sama hal itu. Satu kali kita lakukan, terbukti kan? Oh, ternyata dengan mengantongi batu dan mengucapkan pala pantat. Bokernya pengen hilang. Saya pikir itu sama halnya yang dilakukan oleh orang-orang yang senang dengan perbuatan anarkis demi untuk mencintai dirinya sendiri itu. Berarti boker termasuk anarkis juga ya? Enggak juga sih. Maksudnya anchornya ini loh Pak, anchornya itu karena dia pernah ikut tawuran sekali atau mungkin karena dia pernah melihat persona orang yang ikut tawuran itu terlihat keren. Wih, cool gitu kan. Wih, kayaknya nyeret-nyeret samurai gitu kan. Taruh di celana sini nih biasanya nih lurus gitu kan. Pas begini. Jalannya gini ya. Pokoknya kayak gitulah gayanya itu. Dilihat kayak keren, terus kalau ngomong kasar, akhirnya kita lihat, wah kayaknya nih yang gaul kayak gini nih percontohannya tuh. Akhirnya dia ikut tawuran sekali, berani nonjok, karena dulu zaman muda itu kita cari pengakuan kan senangnya. Anjing tadi gue tuh habis tonjok orang, habis tuh mate tuh sama gue tuh. Pas kita lihat muka dia lebih kacau ya kan. Saking pengen lihat, pengen dapat pengakuan itu. Padahal menurut gue itu simple banget kita bagaimana caranya bisa mencintai diri kita sendiri. Gimana Bang? Ada orang gini, lu jomblo, lu nikah. Berapa sih kebahagiaan nikah itu? Banyak. Berapa lama maksudnya? Paling ketika kita nyentuh amplop tuh. Enggak, sorry gue koreksi ya. Emang lu ngitung? Hah? Lu ngitung? Enggak, gue mau orangnya ikhlas. Iya kan? Paling ketika itu. Terus katakanlah bulan madu. Berapa lama sih? Paling enak tuh ya berapa bulan lah. Kayaknya ya kalau kita mau jujur gitu, romansa yang ada di pikiran para kita. Enak. 3 bulan itu tadi. 3 bulan doang.
Enggak lah. Tapi kemudian katanya lu banyak masalah, lu nikah lah biar lu ada yang temenin gini-gini Oke, segala oke. macam. Udah nikah, masalah nambah lagi. Terus kata orang apa lagi? Oh jalan lah. Pasu trip. Iya kan? Lu hiking, lu traveling paling berapa sih anaknya seminggu? Habis tuh foto habis lo upload itu selesai. Udah, lu kembali ke masa lalu lu tuh. Ke masa kehidupan lu yang biasa. Lalu kemudian bagi gue yang terbaik adalah cukup lo mencintai apa yang lo lakukan, di situ lo bakal dapetin lo mencintai diri lo. Nggak perlu abis-abisan butuh uang, nggak perlu kesini, nggak perlu kesini. Cukup lo mencintai diri lo sendiri, nanti lo akan menemukan nilai di dalam diri lo. Bahwasanya lo adalah orang hebat di muka bumi. Oh no. Hanya ini dari kami mungkin ya, kalau ada manfaatnya kasih likes, Like And subscribe subscribe. dan kasih komen dan masukan apa buat konten. kita semua. Next time kita mau bahas apa lagi Oke, ya. boleh, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Ciao, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.